Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam belajar analisis real. Materi yang kita bahas kali ini adalah tentang sifat urutan dalam sistem bilangan real. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, atau share bila bermanfaat untuk yang lainnya. Bila ada yang tanyakan, tulis komentar di bawah dan tanda lonceng aktifkan untuk menerima informasi berikutnya. Oke, yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah sifat urutan yang mencakup tentang kepositifan, yang di dalamnya ada sifat trikotomi, di mana dalam sifat trikotomi tersebut akan membagi himpunan bilangan real menjadi 3 subhimpunan, yaitu ada himpunan bilangan positif, himpunan bilangan nol, dan himpunan bilangan negatif. Dan yang kedua yang kita bahas adalah tentang ketaksamaan. Nah, sifat urutan itu sendiri berkenaan dengan kriteria sebuah bilangan real lebih dari atau kurang dari bilangan real yang lainnya. Nah, urutan itunya sendiri akan merujuk pada hubungan ketaksamaan ini antara dua bilangan real tersebut. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh tentang sifat urutan, kita akan bahas terlebih dahulu tentang definisi bilangan positif. Apa itu bilangan positif? Pada himpunan bilangan real, terdapat himpunan bagian tak kosong, katakan adalah himpunan P. Himpunan P itu disebut sebagai himpunan bilangan positif bila memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, jika A, B di P, maka A ditambah B di P. Sifat yang pertama ini disebut dengan sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, jika A, B di P, maka A kali B di P. Sifat kedua ini disebut dengan sifat perkalian di P. Yang ketiga, jika A di R, maka memenuhi tepat satu kondisi berikut. A di P atau A sama dengan 0 atau negatif A di P. Nah, sifat ketiga ini yang disebut dengan sifat trikotomi pada bilangan real. Nah, selanjutnya setelah itu kita bahas tentang urutan sendiri pada R itu bagaimana. Urutan itu akan merujuk kepada suatu ketaksamaan pada elemen-elemen di R. Nah, berikut ini definisi tentang ketaksamaan atau ketidaksamaan antara elemen-elemen di R. Yang pertama, jika A elemen bilangan positif, ditulis A lebih dari 0. Artinya apa? Artinya A adalah elemen bilangan real positif. Jika A elemen P digabung dengan himpunan 0, ditulis A lebih dari sama dengan 0, artinya ini adalah A bilangan real tak negatif. Yang ketiga, jika negatif A di P ditulis A kurang dari 0, artinya A-nya ini adalah bilangan real negatif. Yang keempat, jika negatif A di P gabung dengan himpunan 0, ditulis A kurang dari sama dengan 0, artinya simbol ini adalah A bilangan real tak positif. Jadi kita bedakan ada bilangan real positif, ada bilangan real tak negatif, di mana di sini mencakup 0. Kemudian ada bilangan real negatif, ada bilangan real tak positif. Kalau bilangan real tak positif itu berarti ada 0 di dalamnya. Nah, representasi bilangan real yang paling baik itu adalah menggunakan suatu garis bilangan.
di mana dalam garis bilangan itu berupa suatu garis lurus dengan dua sinar yang berpusat di 0. Di sebelah kirinya 0. Nah, ini harusnya bukan mulai dari negatif 1, tapi di sebelah kirinya 0 ini menyatakan bilangan negatif. Dan di sebelah kanannya 0 ini menyatakan bilangan real positif. Semakin ke kanan, bilangan itu akan semakin besar. Dan semakin kiri, bilangan itu akan semakin kecil. Pada garis bilangan ini biasanya sebagai patokan hanya menggunakan bilangan-bilangan yang bulat saja. Kenapa? Karena untuk menyatakan bilangan positif ataupun bilangan irasional itu sulit disajikan secara representasi seperti ini, secara garis bilangan ini. Namun sejauh ini representasi yang berupa garis bilangan ini adalah mewakili yang paling baik atau yang paling cocok untuk menyatakan bilangan real. Sehingga kalau dari seperti ini maka kita bisa mengatakan kenapa sih harus menggunakan suatu garis bilangan. Dasarnya dari definisi tadi. Baik, yang berikutnya akan kita bahas beberapa teorema yang berkaitan dengan sifat-sifat urutan. Sebelumnya kita tambah lagi tentang definisi berikut ini. Diberikan A, B di R, maka akan berlaku ini. Jadi jika A, B di R, jika A dikurangi B elemen P, maka bisa ditulis A lebih dari B atau B kurang dari A. Jika A dikurangi B di P digabung himpunan 0, bisa ditulis A lebih dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan 0. Oke, nah ini sekarang sifat-sifat dari urutan itu sendiri. Misalkan A, B, dan C di R, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Ini biasa disebut dengan sifat transitif. Yang kedua, jika A lebih dari B, maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Sifat ini menyatakan jika ada dua bilangan, katakan A lebih dari B, maka jika ditambah kedua ruas itu dengan suatu bilangan yang sama, maka tidak akan merubah tanda ketaksamaan. Yang ketiga, jika A lebih dari B dan C bilangan positif, maka C dikali A lebih dari C kali B. Nah, jika ada dua bilangan A lebih dari B, kita kalikan dengan suatu bilangan yang positif, maka itu juga tidak akan merubah tanda, sehingga menjadi CA kali CB. Berbeda dengan yang ini. Jika ada dua bilangan A kali B, dan C-nya itu negatif, maka tandanya akan berubah dari A lebih dari B menjadi CA kurang dari CB. Sehingga ingat, di saat kita mengalihkan suatu bilangan pada suatu ketaksamaan, maka lihat pengalihnya itu positif ataukah negatif. Tapi kalau pada penjumlahan, baik positif maupun negatif tidak akan merubah tanda. Nah, buktinya kita coba buktikan. Yang pertama, tadi yang diketahui adalah A lebih dari B dan B lebih dari C dengan A, B, C di R. Karena A lebih dari B, maka bisa kita tulis A dikurangi B di P. Karena B lebih dari C, maka bisa kita tulis B dikurangi C juga di P. Menurut sifat urutan, maka A ditambah
B di P. Ya, sifat urutan pada tertutup penjumlahan di P. Sehingga kita peroleh dari dua ini tadi, kita jumlahkan A dikurangi B ditambah B kurangi C elemen di P. Kenapa? Karena dua-duanya ini juga di P. Hal ini maka mengakibatkan A dikurangi B ditambah B dikurangi C elemen P. Dengan menggunakan sifat-sifat yang ada pada sifat pertama, ya pada materi yang sebelumnya. A dikurangi C ditambah negatif B ditambah B. Jadi kita kelompokkan menggunakan sifat yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, yaitu sifat aljabar. Sehingga kita peroleh A dikurangi C ditambah 0 di P. Sehingga ini juga berdasarkan sifat-sifat di aljabar, yaitu identitas terhadap penjumlahan, maka diperoleh A dikurangi C di P. Nah, karena A dikurangi C di P, maka bisa kita tulis A lebih dari C. Oke, itu bukti dari yang pertama. Sekarang kita lihat bukti yang kedua. Jika A dikurangi B di P, maka A ditambah C dikurangi B dikurangi C itu sama dengan A dikurangi B elemen P. Sehingga kita peroleh dari sini, setelah kita urai seperti yang bukti di atasnya tadi, maka ini dari ini karena A ditambah C dikurangi B dikurangi C, maka kita dapatkan A ditambah C lebih dari B ditambah C. Sekarang kita lihat, apabila ada dua kotak samaan dikalikan dengan bilangan yang positif, maka itu tidak akan merubah tanda. Jika A dikurangi B di P dan C positif, maka kita peroleh ini. CA dikurangi CB itu sama dengan C dikali A dikurangi B elemen P. Ingat, ini pada sifat yang kita pelajari di atas tadi. Jika ada dua bilangan positif, A dikurangi B, ini positif, C juga positif, maka dalam positif itu berlaku sifat tertutup ini. Nah, sifat tertutup. Maka C dikali A min B tetap di P. Sedangkan C dikurangi A min B itu sendiri kan kalau kita uraikan berdasarkan sifat aljabar, maka diperoleh CA dikurangi CB. Nah, karena CA dikurangi CB di P, maka akibatnya bisa ditulis CA lebih dari CB untuk C lebih dari 0. Untuk perkalian dengan negatif, silakan gunakan langkah yang serupa dengan ini untuk membuktikannya. Selanjutnya kita bahas sifat urutan teorema yang berikutnya. Teorema ini mengatakan bahwa setiap bilangan real yang tidak sama dengan 0 jika dikuadratkan hasilnya lebih dari 0. Yang kedua, teorema ini mengatakan 1 itu lebih dari 0. Nah, ini sifat urutan yang penting. Sehingga nanti seolah-olah kita sudah tahu 1 kok bisa lebih dari 0 ya. Coba kita lihat buktinya. Nah, berdasarkan sifat trikotomi, jika A tidak sama dengan 0, maka A lebih dari P atau negatif A di P. Dari sini kita menggunakan dua kasus. Kasus yang pertama A di P, kasus yang kedua negatif A di P. Nah, bagaimana kalau misalnya A di P? Kalau A di P, maka A dikali A bisa ditulis A kuadrat. Karena A di P, maka perkaliannya juga di P, sehingga mengakibatkan A kuadrat di P. Kasus yang kedua,
jika negatif A di P, maka negatif A kali negatif A itu juga di P. Negatif A kali negatif A itu sama dengan A kuadrat. Ini juga sudah kita pelajari pada sifat-sifat aljabar. Dari dua kasus ini, yang positif maupun yang negatif, dua-duanya menghasilkan A kuadrat di P. Sehingga dapat disimpulkan jika A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. Oke, bukti yang kedua, silakan buktikan sendiri sebagai latihan, sama dengan bukti yang kurang tadi. Sifat yang berikutnya, ini biasanya yang berkaitan dengan nilai tengah. Nah, ini disebut dengan nilai tengah. Jika A, B elemen R dan A kurang dari B, maka A kurang dari A plus B dibagi 2 kurang dari B. Jadi nilai tengah. Jadi kalau ada dua bilangan real positif, maka pasti nilai tengahnya itu kurang dari B dan lebih dari A. Kita coba lihat buktinya. Karena A kurang dari B, maka A ditambah A kurang dari A ditambah B. Kalian tentu tahu ini dari mana? Oke, ini adalah dari sifat yang kita sudah bahas tadi. Kalau A kurang dari B, kita tambahkan dengan dua bilangan real, maka tidak merubah tanda. Sehingga ini kita peroleh 2A kurang dari A ditambah B. Nah, dari sini menjadi A kurang dari A plus B bagi 2. Ingat, kalau kita belajar tentang analisis real, ini berarti bukan kemudian langsung kita bagi 2. Pada sifat aljabar itu tidak ada sifat pembagian. Yang ada adalah kita kalikan dengan setengah. Ya, dua-duanya ini kita kalikan setengah, maka diperoleh A ditambah B dibagi 2. Yang kedua kasusnya, karena A kurang dari B, sekarang kalau di sini kita tambah dua-duanya dengan B, sekarang yang ini dua-duanya kita tambah dengan A. Kasus yang kedua, dua ruas kita tambah dengan B. Sehingga kita peroleh A ditambah B kurang dari 2B. Langkah yang sama seperti yang ini tadi, maka diperoleh A ditambah B kurang dari A ditambah dibagi 2 kurang dari B. Dari dua pernyataan ini maka akan diperoleh A ditambah B dibagi 2 itu lebih dari A, dan A ditambah B kurang dari 2 itu kurang dari B. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan teorema yang berikutnya. Teorema ini mengatakan bahwa jika A di R sedemikian hingga A itu lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan E untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka A itu pastilah sama dengan 0. Jadi ingat ya, bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 0, yang kurang dari epsilon positif berapapun, maka pastilah A-nya 0. Saya ulangi lagi, jika A itu adalah bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 0, namun kurang dari setiap bilangan real positif apapun, maka pastilah A-nya itu adalah sama dengan 0. Jadi epsilon ini menyatakan bilangan sembarang bilangan positif. Ya. Buktinya seperti ini. Kita menggunakan pengandian andaikan A itu lebih dari 0. Jadi menggunakan yang sudah diketahui tadi, maka A itu jelaslah lebih dari A per 2 dan lebih dari 0.
Ya, tahu ya ini ya, dari mana sifatnya? Ya, dari A lebih dari 0, kita kali keduanya. Maka berdasarkan sifat nilai tengah tadi, maka jelaslah A bagi 2 itu berada di antara A dan 0. Nah, ambil epsilon 0 sama dengan A per 2. Jelas bahwa epsilon 0 itu adalah bilangan real positif tegas. Artinya karena A-nya positif dibagi positif, positif. Berarti ada real yang tak tegas ya? Iya, real tak tegas itu contohnya kalau A-nya negatif dibagi dengan negatif itu pun kan hasilnya juga positif. Nah, kalau yang tegas itu yang dua-duanya positif menghasilkan positif. Maka dari sini akan kita peroleh epsilon 0-nya kurang dari A lebih dari 0. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan, di mana harusnya A lebih dari sama dengan 0 kurang dari E untuk setiap epsilon 0. Nah, karena tadi kita menggunakan pembuktian kontradiksi, dan kita sudah peroleh, ternyata kalau kita ambil A lebih dari 0, menghasilkan hal yang kontradiktif, jadi pengandian itu salah jika A lebih dari 0. Kalau A lebih dari 0 salah, jelas yang benar itu hanya A sama dengan 0. Oke, ini pembuktian bahwa kalau ada bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 0, namun kurang dari setiap bilangan real apapun, pastilah dia juga 0. Teorema yang berikutnya yang berkaitan dengan urutan, yaitu jika A dikali B lebih dari 0, atau bacanya itu bisa jika A dikali B positif, maka berlaku dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Ingat ya, jadi kalau ada dua bilangan real, itu hasil kalinya lebih dari 0, maka jelaslah faktor-faktornya itu positif atau faktor-faktornya keduanya negatif. Buktinya saya lewati, silakan Anda pelajari sendiri untuk dibaca dan didiskusikan bersama-sama. Akibat dari yang teorema tadi, maka mengakibatkan kalau tadi yang dua bilangan real dikalikan itu positif, sekarang adalah jika dua bilangan real dikalikan negatif, maka berlaku. Nah, kalau tadi selalu tandanya sama, tapi kalau negatif pasti akan ada salah satunya negatif. Ya, ingat ya. Jadi kalau ada dua bilangan real dikalikan itu adalah negatif, maka faktor-faktornya salah satunya negatif. Bisa B-nya negatif, bisa A-nya yang negatif. Nah, sekarang ada beberapa ketaksamaan yang penting sebagai tambahan dari sifat-sifat urutan. Yang pertama, misalkan A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0, maka ketiga pernyataan berikut ini ekivalen. Artinya bisa dibaca dari jika dari 1 maka kedua, jika dari 1 maka ketiga, boleh. Ataupun sebaliknya, jika 2 maka I1. Semua ini ekivalen. Ketaksamaan yang berikutnya biasa disebut dengan rata-rata aritmatika geometri. Ingat ya, ada aritmatika, ada geometri di materi-materi aljabar. Jika A, B lebih dari 0, maka berlaku akar dari AB kurang dari sama dengan setengah A ditambah B. Nah, ini rata-rata geometri, ini rata-rata aritmatika. Kemudian ketaksamaan yang berikutnya adalah disebut dengan ketaksamaan Bernoulli yang mengatakan jika X itu adalah bilangan yang lebih dari negatif 1, maka 1 ditambah X dipangkatkan dengan N, di mana N adalah bilangan asli, itu
pasti lebih dari sama dengan 1 ditambah NX. Dan ketasamaan yang kita terakhir ini adalah ketasamaan penting. Buktinya silakan dipelajari sendiri. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan ketaksamaan Cauchy. Jika N adalah bilangan asli dan A1 sampai dengan AN, B1 sampai dengan BN itu adalah elemen-elemen di himpunan bilangan real, maka perkalian dari A dengan B kemudian dikuadratkan. Jadi jumlah dari perkalian AB dikuadratkan pasti kurang dari sama dengan kuadrat masing-masing. Nah, jadi yang ini dikalikan dulu, dijumlahkan, dikuadratkan pasti kurang dari dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dikali, dikuadratkan, dijumlahkan. Oke, ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar. Karena belajar itu ibarat kita mengayuh sebuah sepeda. Kalau kita berhenti, maka kita tidak akan pernah sampai pada tujuan. Kayuh terus sepeda tersebut supaya kita sampai pada tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.